perikopnya di sini ya. Jadi kita akan membagi, saya akan membacakan perikop yang pertama dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kemudian contoh reta ya, saya minta membacakan ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Ya. Sekali lagi, saya akan membacakan pasal 18 dari Lukas, ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Dan contoh reta membacakan ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan ya. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Amin. Baik, mari kita satu hati kita berdoa ya. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya kebaikan-Mu itu terus kami rasakan. Di dalam perenungan pagi hari ini, kembali firman-Mu menyapa setiap kami. Memberikan makanan rohani kepada setiap kami. Dan biar kiranya Tuhan kami boleh merasakan semuanya itu. Dan kami dikuatkan, dihiburkan, bahkan ditegur oleh firman. Berkati Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam perikop yang kita baca ini, ya, jelas sekali ini adalah kelanjutan ya, kelanjutan daripada pembincangan antara orang kaya yang muda itu dengan Tuhan Yesus. Ya, kita tahu pada akhirnya orang kaya ini sedih dan tidak mengikuti Tuhan Yesus oleh karena hartanya sangat banyak. Nah, saudara, kita sangat mengerti sekali bahwa seringkali kekayaan itu memberikan kenyamanan di dalam kehidupan ini. Ya, kenyamanan dan juga status seorang itu nggak mudah hilang begitu saja, ya, lenyap begitu saja, kalau dia langsung mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan memang lebih mudah seekor unta itu masuk ke lubang jarum daripada orang kaya itu masuk dalam kerajaan sorga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan akan perikop ini, ya, Petrus memperjelas ya bahwa dia sudah meninggalkan, ya mungkin juga ini perwakilan dari orang-orang di sekitarnya, ya. Dikatakan mungkin dia sudah memberikan semuanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam perikop yang lain, sinoptik yang lain, dikatakan bahwa ada kalimat berikutnya, apa yang kami peroleh, apa upah kami setelah kami mengikuti Engkau, Tuhan.
Sebenarnya kasih Tuhan kalau kita perhatikan di dalam masyarakat kita, bukan saja orang Yahudi, ya mungkin juga di semua lapisan masyarakat, ya konsep di dalam take and give, ya apa yang saya berikan, apa yang saya terima, ini selalu menjadi satu patron begitu ya, menjadi satu pola begitu ya. Memang menjadi dasar pemikiran dari sebagian orang. Jika dia memberikan sesuatu, apa yang dia bisa dapatkan dari apa yang dia sudah berikan. Kalau kita perhatikan di dalam proyek-proyek pemerintah, ya ada istilah ganti rugi begitu ya, ganti rugi. Kalau Jokowi diganti jadi ganti untung katanya begitu. Jadi apa yang saya sudah berikan, ya apa yang saya dapatkan, gitu. Nah, soalnya kasih Tuhan kalau kita perhatikan dari kalimat Petrus ini, ya, kalau menjadi murid Tuhan Yesus harus meninggalkan segala sesuatu menjadi ganti prioritas utama. Karena memang mengasihi Allah itu harus dengan segenap hati. Ya nggak ada pilihan lain. Tuhan Yesus tidak mengurangi akan tuntutannya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Bahkan di dalam kalimat-kalimat di dalam firman Tuhan dikatakan jika seseorang itu mengasihi dunia ini, ya Kak, kasih akan Bapa itu tidak ada dalam orang ini. Itu udah pasti. Jadi tidak ada hati yang di tengah-tengah. Mau ikut Tuhan atau mau ikut dunia ini. Jika seseorang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa itu tidak ada dalam orang ini. Tuhan Yesus juga memperjelas bahwa tidak mungkin seorang itu mengabdi kepada dua tuan. Dia pasti mengasihi yang satu dan membenci yang satu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan banyak kesaksian orang yang menerima Tuhan Yesus ini sebagai juru selamatnya, malah diusir dari keluarganya. Ya, sering kita lihat, dengar kesaksian seperti itu ya. Ya. Diusir. Kalau kamu terima Tuhan Yesus, ya silakan. Kamu nggak bagian dari keluarga kami lagi, silakan kamu keluar. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya perhatikan dari apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa kamu akan menerima kembali, ya. Dikatakan di sini ayahnya, ya, keluarganya, orang tuanya, saudaranya, bahkan kalau di sinoptik yang lain itu ladangnya. Saya melihat di sini ada tersirat konsep gereja yang Tuhan Yesus jelaskan. Bahwa orang yang percaya itu adalah orang di dalam satu keluarga Allah di dalam dunia ini. Ya, saya mendengar kisah dari Pak Emil Salim, dosen di STTRI ya. Kalau dia sedang pergi ke suatu negara, ya, dia selalu menginap di sebuah biara begitu katanya, ya. Sebuah biara dari Kaul Benedictus gitu ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang menarik dari biara ini, kata Pak Emil ya, dia nggak melihat kamu itu siapa katanya, ya agama apa, ya. Kalau kamu merasa kepentingan di dalam menginap semalam 2 malam di situ, silakan, ya. Akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Makan, minum, istirahat di situ, ya. Jadi cukup tanya nama begitu ya. Bahkan mungkin juga katanya KTP juga nggak dilihat, ya. Mungkin di situ ada agama begitu ya, nggak dilihat, ya. Jadi kita cukup kasih nama, kepentingannya apa, udah. Nah di situ dilayani begitu. Saya kira kalau saya kadang-kadang berpikir ya, kalau gereja kita tiba-tiba ada orang yang mau menumpang nginap begitu ya, semalam aja gitu. Pada waktu saya memikirkan akan hal ini, kira-kiranya nih ya, kira-kiranya kita terima nggak ya? Ya, semalam aja begitu ya, terus kita kasih makan gitu, minum begitu ya, kita sediakan tempat untuk istirahat. Nah ini bagaimana ini? Ya, ini menjadi satu pergumulan. Padahal
Tuhan Yesus memberikan satu konsep, setiap orang yang sudah menerima dia, ini menjadi satu keluarga kerajaan Allah. Artinya dimanapun kita berada, menjadi satu keluarga Allah di dalam dunia ini. Dan keluarga itu bisa menerima satu dengan yang lain. Seharusnya seperti itu. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, sekali lagi, di dalam mengikuti Tuhan Yesus, memang pada akhirnya kita harus memilih. Ya. Apakah kita memilih di dalam arti segala yang kita miliki, atau kita memilih untuk melepaskan semuanya itu dan mengikuti Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, ya selain mendapatkan keluarga kerajaan Allah, ya, ada hal yang lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus katakan, bahwa kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, jadi bukan masa ini aja kamu mendapatkan, memperoleh semuanya itu di dalam arti konsep kerajaan Allah ini, dalam keluarga kerajaan Allah ini. Tetapi juga kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Nah, sekali lagi, apa yang murid-murid inginkan itu memang seolah-olah belum terlihat begitu ya. Apa sih yang saya dapatkan begitu? Ya, setelah saya mengikuti Engkau. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi pergumulan akan mengikuti Tuhan Yesus memang bukan pergumulan yang nyaman, ya. Pergumulan yang menuntut sebuah kerendahan hati dan menuntut sebuah hati yang mau memberikan dengan sepenuhnya. Banyak orang yang awalnya dikatakan mengikuti Tuhan, ya, begitu menggebu-gebu, ya. Tetapi ada satu peristiwa, dua peristiwa yang mungkin membuat dia kecewa, pada akhirnya tidak lagi mengikuti Tuhan. Namun juga sebaliknya, justru dengan segala peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan, yang sangat-sangat membuat dirinya itu begitu bergejolak dalam arti penderitaan yang begitu dahsyat, pada akhirnya dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, maka Tuhan Yesus katakan, jangan heran ada tanda awas, ada warning dari Tuhan Yesus. Dikatakan, yang terdahulu bisa jadi menjadi yang terakhir. Dan sebaliknya, ya, yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Nah, ini harus kita waspadai dalam kehidupan kita, ya. Berawal dari sebuah konsep yang salah mengikuti Tuhan Yesus, bisa jadi kita yang menggebu-gebu di dalam mengikuti Tuhan awal-awalnya, ya, bisa jadi kita menjadi yang terakhir. Dan orang-orang yang mungkin begitu beratnya penderitaan, begitu sulitnya di dalam kehidupan, dia menemukan akan anugerah Tuhan ini. Dia menemukan akan kasih Tuhan ini. Dia bisa menjadi yang pertama di dalam kerajaan sorga. Selain kasih Tuhan, kalau kita perhatikan surat Timotius, ya, dari Rasul Paulus ini, ada kawan sekerja yang bernama Demas, ya. Dikatakan Demas itu sudah meninggalkan mereka di dalam pelayanan dan juga sudah mencintai dunia. Ya, ini ada beberapa penafsir mengatakan bahwa dia tidak lagi mau percaya akan Injil Tuhan. Ya, sudah meninggalkan kelompoknya Rasul Paulus dalam pengabaran Injil, begitu juga dia sudah mencintai dunia. Nah, ada penafsir mengatakan bahwa Demas ini pada akhirnya tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus, begitu ya, di dalam anugerahnya. Begitu juga Petrus, ya. Kita lihat bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus dibandingkan dengan Yudas Iskariot.
Ya, kita lihat hasilnya ini. Mereka berdua ini menjadi satu perbandingan yang sangat drastis ya. Petrus kita tahu menyangkal memang Tuhan Yesus ya yang begitu berapi-api pada akhirnya juga bertobat ya dan kembali menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan luar biasa dibandingkan dengan Yudas. Penyesalannya memang sama, tetapi aksi berikutnya ini yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka di dalam perikop berikutnya dikatakan Tuhan Yesus memberitahukan tentang bagaimana akhir di dalam pelayanan, bahwa anak manusia itu akan menderita. Jadi konsep menderita ini ya, konsep mempersembahkan hidup ini ya untuk Tuhan, mau tidak mau Saudara, yang kasih Tuhan, bahwa kita akan digiring kepada satu kondisi di mana kita harus menyerahkan bukan saja secara iman kita berserah, tetapi juga secara fisik kita berserah. Nah, kadang-kadang memang sekali lagi fisik ini yang dipakai oleh iblis untuk menghantam iman kita supaya kita itu menyerah dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Ini harus kita waspadai sekali. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus menjadi contoh yang sempurna di dalam penyerahan diri mengikuti Tuhan. Ya. Mengikuti Allah yang Dia Bapa yang di surga ini menjadi satu patron di dalam iman, di dalam perjalanan rohani ya. Bukan saja pada waktu hal-hal yang nyaman kita ikut Tuhan, ini pasti semua orang nggak ada masalah begitu. Tetapi seringkali Tuhan memakai segala macam keadaan, segala macam kondisi, segala macam hal-hal yang tidak nyaman, bahkan menuntut pengorbanan, ini yang sulit sekali. Ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat bahwa pada akhirnya apa yang Tuhan Yesus berikan jauh lebih besar dari apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus. Yaitu bahwa kita mendapatkan sebuah kekekalan bersama dengan Dia di sorga. Nah, kalau kita bandingkan apa yang kita berikan dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan, sekali lagi tidak ada artinya. Ya. Apa sih yang kita berikan kepada Allah yang di sorga di dalam segala kehidupan kita? Boleh saya katakan tidak ada, saudara. Ya, kalaupun kita dapat berikan, itu semua berasal dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa yang kita berikan nggak ada, ya. Sesungguhnya nggak ada. Ya. Jadi kalaupun kita dapat memberikan, itu adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai sebuah persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa Dia terlebih dahulu memberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi ini menjadi satu pergumulan kita bahwa mengikuti Tuhan itu tidak mudah memang. Ya. Segala sesuatu harus ditanggalkan supaya tidak ada prioritas yang lain selain daripada Allah sendiri. Ini tuntutan daripada Tuhan. Begitu juga kalau kita perhatikan ya, justru apa yang kita berikan di dalam dunia ini ya, Tuhan sudah menyediakan apa yang sudah kita berikan. Pada masa ini dikatakan kamu akan mendapatkannya juga sebenarnya. Tetapi juga pada masa yang akan datang kamu juga akan memperoleh hidup yang kekal. Apalagi yang kurang, saudara, kalau kita memperhatikan akan perikop ini. Maka mengikuti Tuhan menjadi satu pengikutan yang bagi saya amazing ya. Ya seru begitu ya, saya bilang kepada anak-anak muda kemarin ini. Ikut Tuhan Yesus itu jadi seru. Ya, bagaimana menggabungkan antara kehidupan kita dengan bagaimana tuntutan daripada Tuhan itu sendiri.
menjadi satu greget yang luar biasa begitu. Ya, seru. Dan pada akhirnya sekali lagi kekekalan itu menjadi upah kita yang besar ini yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Nah, biar kiranya renungan hari ini membawa kita, pergumulan kita tidak berhenti, ya. Kita tetap berjalan, ya, tapi jangan lupa bahwa pergumulan ini menuntut sebuah keikhlasan, kerendahan hati, bahkan pengorbanan diri. Dan biar kiranya Tuhan yang menguatkan, yang memberikan kita terus-menerus kekuatan demi kekuatan. Kita tidak mau menjadi yang terakhir, padahal kita tahu akan anugerah Tuhan. Dari sekarang, kita mau, kita terus berjalan di dalam segala anugerah Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa.